Anda mengalami banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa GJKI Sunter setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 253 dengan tema kesalahan fatal. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 dengan ayat Nats 17 yang berbunyi, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat paralel Matius 19 ayat 16 berbunyi, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, suatu hari ada seorang pemimpin, Lukas 18 ayat 18. Kaya raya berlari-lari datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang tersebut pasti seorang yang pandai karena ia menjadi pemimpin dan kaya raya. Tetapi pertanyaan yang keluar dari mulutnya berasal dari pola pikir yang keliru tentang memperoleh hidup yang kekal. Mengapa keliru? Karena budaya Yahudi waktu itu dipenuhi pengajaran hukum Taurat, dan siapa yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran yang ada dalam pola pikir pemimpin tersebut adalah percaya adanya hidup yang kekal. Tetapi kekeliruannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal melalui perbuatan baik. Saudara, tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan perbuatan yang baik di hadapan Allah, yang oleh karenanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini yang saya sebut kesalahan fatal. Roma 3 ayat 23 mengatakan, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, karena semua manusia telah berbuat dosa dan akhirnya tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal." Arti kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia mengandung arti meleset dari sasaran, bagaikan anak panah yang tidak tepat sasaran. Jadi setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak sesuai dengan standar ukuran yang diinginkan Allah, sehingga beberapa banyak Anda berbuat baik tidak dapat menjadi tiket untuk masuk surga. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel merupakan petunjuk Allah untuk manusia hidup berkenan kepada Allah, tetapi tidak ada satupun yang dapat melakukan 100% hukum tersebut. Hukum Taurat sebenarnya diberikan kepada manusia untuk menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melakukan semua itu dengan kekuatannya sendiri. Jadi dari hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Yesus menjawab pertanyaan pemimpin tersebut dengan menyuruh melakukan 6 perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Pemimpin tersebut sudah melakukan semua itu. Yesus memandang orang tersebut dan menyuruh orang tersebut melepaskan dirinya dari hartanya untuk mengikutinya. Orang tersebut akhirnya kecewa dan pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Ternyata hatinya sudah terpikat oleh kekayaan. Matius 6 ayat 24 berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Ingat baik-baik saudara, hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seorang akan memperoleh hidup yang kekal, bukan dengan perbuatan baik yang dilakukan manusia. Titus 3 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau mengingatkan untuk memperoleh hidup yang kekal bukan dari perbuatan baik kami. Itu semua adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, hanya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami untuk memelihara iman kami yang demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.